warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Walaupun hari ini sudah siang, sore, malam, pokoknya kita harus semangat pagi. Untuk pembahasan kali ini akan Bu Iva sampaikan tentang materi meningkatkan kebiasaan sholat pada siswa. Yang pertama, pengertian sholat. Menurut Haji Sulaiman Rasyid, pengertian sholat berasal dari bahasa Arab, as-sholat. Sholat menurut bahasa atau etimologi berarti doa, dan secara istilah para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Kalau secara lahiriah, sholat itu berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya ialah berhadapan dengan hati atau jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya atau mendoirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau kedua-duanya. Sebagaimana perintahnya dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lainnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berikutnya syarat wajib dan sahnya sholat. Syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam. 2. Balik. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mencapai usia 7 tahun dan pukullah mereka jika belum mengerjakan sholat ketika usia 10 tahun dan pisahkanlah tidurnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang ketiga, berakal sebagaimana dari hadis yang artinya telah diangkat pena itu dari 3 perkara, yaitu anak-anak sehingga dewasa atau balik, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga ia sehat kembali. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Keempat, suci dari hadas dan najis baik kecil maupun besar. Untuk syarat sah sholat, yang pertama adalah suci dari hadas baik hadas kecil maupun besar. 2. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. 3. Menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut dan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Keempat, telah masuk waktu sholat, artinya tidak sah bila dikerjakan belum masuk waktu sholat atau telah habis waktunya. Kelima, menghadap kiblat. Berikutnya, rukun sholat. Rukun sholat bisa juga disebut fardu. Perbedaan antara syarat dengan rukun sholat adalah bahwa syarat merupakan sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan amal ibadah itu dikerjakan, sedangkan pengertian rukun atau fardu adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan atau amal ibadah pada waktu pelaksanaan suatu pekerjaan atau amal ibadah tersebut. Rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama, niat, yaitu menyengaja untuk mengerjakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku dengan tukmaninah. Keenam, iktidal dengan tukmaninah. Selanjutnya sujud 2 kali dengan tukmaninah. Duduk di antara 2 sujud dengan tukmaninah. Duduk yang terakhir, membaca tasyahud pada waktu duduk akhir. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir setelah membaca tasyahud. Selanjutnya mengucapkan salam, kemudian tukmaninah pada setiap gerakan. Yang terakhir adalah tertib. Maksudnya ialah melaksanakan ibadah sholat harus berurutan dari rukun yang pertama sampai yang terakhir. Berikutnya adalah waktu sholat. Waktu sholat dalam Islam menurut Al-Fatih menyebutkan terdapat 5 sholat yang wajib dilakukan oleh tiap-tiap mukallaf dalam sehari semalam, yaitu sholat zuhur 4 rakaat. Waktu pelaksanaannya setelah tergelincir matahari sampai bayang-bayang suatu benda telah sama dengan panjang benda tersebut.
Kedua, sholat asar 4 rakaat. Waktu pelaksanaannya dimulai setelah waktu sholat zuhur habis, sampai matahari terbenam di ufuk barat. Ketiga, sholat maghrib 3 rakaat. Waktunya mulai terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Keempat, sholat isya 4 rakaat. Pelaksanaannya dimulai hilangnya mega merah di ufuk barat hingga terbitnya fajar sodik atau fajar putih yang terbenam di ufuk timur. Kelima, sholat subuh yaitu 2 rakaat, dimulai terbit fajar sodik hingga terbitnya matahari. Berikutnya, hukum meninggalkan sholat dalam agama Islam. Menurut Al-Sawab, setiap umat yang tidak melaksanakan perintah agamanya akan diberikan hukuman oleh Tuhannya. Dalam agama Islam, terdapat kepercayaan bahwa kelak akan ada yaumul hisab, yaitu amalan manusia selama di dunia akan ditimbang, baik dan buruknya. Terlebih lagi, yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya kepada umatnya, yaitu mengenai pelaksanaan sholat mereka. Menurut Al-Sawaf, mengemukakan hukum meninggalkan sholat di dalam Islam sebagai berikut. Orang yang menjauhkan dirinya dari sholat, sesungguhnya ia telah menjauhkan dirinya dari Islam. Ia akan mendapat kemurkaan dari Allah, menyalahi perintah agamanya, dan melemparkan dirinya ke tempat yang membinasakan. Kedua, orang yang terus-menerus meninggalkan sholat dengan tanpa merasa keberatan apa-apa, tidak merasa menyesal, tidak merasa kecewa, dan tidak merasa perlu bertaubat, maka orang tersebut dipandang dan dihukum sebagai kafir. Berikutnya, faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan sholat. Faktor pendukung dalam melakukan sholat yaitu terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang dalam melakukan ibadah sholat. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, pemahaman akan pentingnya beribadah. Pemahaman akan pentingnya beribadah dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan ibadah. Pemahaman tersebut dapat menjadi dasar untuk menumbuhkan kesadaran bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus taat dan tunduk kepada Tuhan dalam melaksanakan ibadahnya. 2. Perasaan cinta kepada Allah. Menurut Taimiyah dalam Sidik tahun 1998 mengemukakan bahwa ibadah artinya tunduk kepada Allah dan mencintainya dengan sepenuh hati. Orang yang taat kepada Tuhan berarti ia merasa wajib melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun perasaan mencintai Tuhan maksudnya adalah rasa wajib, taat, dan tunduk. Itu timbul dari hati yang cinta kepada Tuhan, yakni ketundukan jiwa dari hati yang penuh kecintaan pada Tuhan dan merasa kebesarannya. Karena memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta dan isinya. Ketiga, keluarga. Dukungan keluarga menjadi penting bagi anak yang menjalankan ibadah. Menurut Al-Farid tahun 2017 menyebutkan upaya yang dapat dilakukan orang tua dalam mendisiplinkan perilaku beribadah bagi anak yaitu membiasakan ibadah sholat, memberikan teladan dalam melaksanakan sholat, mengajarkan serta menyadarkan mereka tentang pentingnya ibadah sholat. Selanjutnya, keempat, pergaulan. Menurut Muati tahun 2008 mengemukakan bahwa teman adalah kawan duduk yang dekat bagi anak-anak dan dengannya mereka akan berpengaruh. Bahkan, akhlak mereka akan berubah sesuai dengan akhlak teman tersebut. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pergaulan yang baik juga dapat mendorong seseorang melakukan sholat. Selanjutnya, faktor penghambat dalam melakukan sholat. Tujuan utama hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pada praktiknya, hal ini sulit dilaksanakan. Tentu tingkat kesulitan per individu berbeda. Ada yang merasa berat menjalankan ibadah-ibadah sunnah, ada juga yang ibadah wajib pun terasa berat. Berikut adalah penyebab seseorang terhambat dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama, ketidaktahuan. Kedua, iman yang lemah. Ketiga, rasa malas dalam diri. Keempat, pergaulan yang buruk. Berikutnya, cara meningkatkan kebiasaan sholat. Pertama, ketahui mengapa Anda wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pertama adalah ketahuilah mengapa Anda wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Jika Anda lupa, menurut sejumlah referensi yang saya baca, sholat 5 waktu wajib dilaksanakan.
Alasannya antara lain karena sholat 5 waktu merupakan ibadah yang pertama kali dihisab pada Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Tiang agama Islam, kunci surga, menghapus dosa dan dosa besar jika ditinggalkan. Kedua, pahami manfaat sholat. Pahami juga manfaat yang akan Anda dapatkan dengan menjalankan sholat 5 waktu. Manfaat ini bisa ditinjau dari sisi psikologis dan sisi kesehatan. Sebaliknya, orang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu akan memiliki pikiran yang runyam, stres, dengki terhadap sesama, cemas, emosional, dan sejenisnya. Kondisi psikologis seperti itu bisa merusak daya tahan tubuhnya. Ketiga, ingatlah bahwa dunia itu sementara. Anda mungkin malas sholat 5 waktu karena sibuk mengejar duniawi untuk kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, ingatlah bahwa dunia itu sementara. Semua yang ada di dunia akan mati. Kita akan kembali ke kampung asal kita, yaitu akhirat. Yang akan kita bawa adalah amalan selama kita masih hidup, bukan materi dunia seperti mobil, rumah, perhiasan. Dari sisi psikologis, orang yang rajin sholat 5 waktu antara lain memiliki hati yang tentram, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari pikiran keji dan mungkar, sabar dan bersyukur. Dari sisi kesehatan, orang yang rajin sholat 5 waktu antara lain mempunyai wajah yang bercahaya, bersemangat dan tubuh yang sehat. Dengan mengingat bahwa dunia itu sementara, Anda akan menyadari bahwa Anda harus mempersiapkan diri untuk kehidupan yang langgeng. Dengan demikian, Anda akan tergerak untuk menunaikan sholat 5 waktu dan sholat-sholat lainnya yang pengerjaannya tidak selama urusan dunia. Keempat, lakukan secara bertahap agar menjadi kebiasaan. Tips pertama sampai ketiga mestinya bisa membuat Anda rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Namun, bila ketiga tips tersebut belum berdampak, tidak masalah. Rajin tidaknya seseorang melakukan sholat dipengaruhi keimanan dan kebiasaan. Terkait kebiasaan, Anda bisa melakukan sholat 5 waktu secara bertahap. Selanjutnya, jangan menunda sholat. Upayakan Anda jangan menunda-nunda sholat. Saat mendengar suara azan, berhentilah melakukan sesuatu dan bersiaplah untuk melaksanakan sholat. Jika ditunda-tunda, Anda mungkin lupa karena kesibukan yang tidak ada habisnya. Selain itu, tidak ada jaminan Anda masih hidup saat menunda-nunda sholat tersebut. Akan lebih baik kalau Anda memiliki upaya mengantisipasi penundaan sholat. Sebagai contoh, Anda akan bepergian keluar rumah. Jika sebentar lagi waktu sholat, tunda kepergian Anda. Sholatlah terlebih dahulu, setelah itu baru bepergian. Contoh lain, jika Anda memiliki pertemuan dengan teman, aturlah pertemuan tersebut sehingga tidak bertabrakan dengan waktu sholat. Utarakan alasan pengaturan pertemuan tersebut kepada teman Anda. Saya optimis mereka akan memahami alasan Anda. Kelima, berniat dengan tulus. Saat akan melaksanakan sholat 5 waktu, berniatlah dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berniat karena ingin mendapatkan perhatian lawan jenis, ingin disayang oleh orang tua, atasan, atau teman, ingin terlihat sebagai orang yang takwa dan sebagainya. Keenam, lakukan sholat berjamaah. Mengapa harus berjamaah? Seperti dikatakan Rasulullah SAW, sholat berjamaah lebih unggul 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Jika rumah kalian berada di dekat masjid, pergilah ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Jika tidak memungkinkan ke masjid, ajaklah kakak, adik, ayah, atau ibu untuk sholat 5 waktu berjamaah di rumah. Ketujuh, bertemanlah dengan orang yang rajin sholat. Keberadaan teman juga bisa membantu Anda untuk rajin sholat. Oleh karena itu, bertemanlah dengan mereka yang rajin sholat 5 waktu. Dengan teman-teman seperti itu, Anda akan diingatkan dan diajak untuk melaksanakan sholat 5 waktu jika waktunya telah tiba. 8. Baca buku-buku tentang Islam. Tips terakhir adalah membaca buku-buku tentang Islam di waktu senggang Anda. Sebagai contoh, Anda melakukannya saat hendak tidur malam. Hal ini lebih baik daripada Anda melihat status teman Anda di media sosial atau menghayal. Selain itu, dengan membaca buku-buku tentang Islam, pemahaman dan wawasan Anda tentang akhirat akan bertambah. Demikian pembahasan materi kita tentang peningkatan kebiasaan sholat pada siswa.
Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.